Pernah kepikiran nggak sih gimana caranya satu provinsi bisa terus-terusan jadi juara dalam seleksi masuk universitas paling ketat se-Indonesia? Hari ini kita bakal bongkar formula juara dari Jawa Timur. Dan ini bukan soal keberuntungan, tapi soal strategi yang jitu. 7 tahun. Coba deh resapi dulu. Bukan satu, bukan dua, tapi 7 tahun berturut-turut. Ini bukan sekedar rekor loh, ini adalah sebuah dominasi. Yuk kita bedah bareng-bareng gimana mereka melakukannya. Oke, kita mulai dari fakta utamanya. Jatim juara lagi. Sejak tahun 2019, Jawa Timur itu konsisten banget membuktikan kalau mereka yang terbaik dalam mempersiapkan siswanya buat masa depan. Nah, kita ini ngomongin soal SNBP atau Seleksi Nasional Berdasarkan Prestasi. Ini bukan jalur tes tulis biasa ya. Ini tuh arena paling bergengsi di mana siswa-siswa terbaik dari seluruh Indonesia bertarung cuma pakai nilai rapor dan prestasi mereka. Murni pertarungan otak tingkat nasional. Dan ya, di arena pertarungan inilah Jawa Timur kembali jadi nomor 1, provinsi dengan jumlah siswa terbanyak yang berhasil nembus perguruan tinggi negeri se-Indonesia. Sebuah dominasi yang sampai sekarang belum terpatahkan. Sekarang, yuk kita lihat angka-angkanya. Biar kebayang seberapa luar biasa pencapaian ini. Karena di balik setiap kemenangan besar, selalu ada data yang berbicara. Angka pertama nih, 29.406. Sebanyak itulah siswa dari Jawa Timur yang berhasil lolos SNBP tahun ini. Coba bayangin, hampir 30.000 talenta muda dari satu provinsi doang. Tapi kan jumlah doang nggak cukup ya. Nah, ini yang lebih gila lagi. Tingkat penerimaan siswa dari Jawa Timur itu mencapai 27,20%. Angka ini yang tertinggi se-Indonesia. Artinya apa? Ya secara statistik, kalau kamu siswa dari Jatim, peluang kamu buat lolos emang lebih gede. Tentu aja, prestasi sebesar ini nggak luput dari perhatian pimpinannya. Coba kita simak pesan dari Gubernur Jawa Timur, Ibu Khofifah Indar Parawansa. Dengerin deh kalimatnya, anak-anak kita menunjukkan daya saing luar biasa di tingkat nasional. Pesan dari Ibu Khofifah ini singkat tapi dalam banget kan? Ini bukan cuma soal angka, tapi soal pembuktian kualitas di panggung nasional. Jadi, poin kuncinya apa? Ini bukan sekedar statistik buat dipamerin. Kemenangan beruntun ini adalah bukti nyata kalau kualitas SDM atau sumber daya manusia di sana itu bener-bener naik kelas. Ini hasil dari investasi pendidikan yang tepat sasaran. Nah, ini dia pertanyaan terbesarnya. Gimana caranya? Kok bisa? 7 tahun berturut-turut itu kan mustahil kalau cuma kebetulan. Ternyata ada sebuah strategi khusus di baliknya. Inilah kuncinya, sebuah strategi yang disebut pemetaan. Strategi ini dilakukan secara sistematis oleh sekolah-sekolah di seluruh Jawa Timur. Istilah ini bahkan diungkapkan langsung oleh Gubernur Khofifah sebagai faktor penentu keberhasilan mereka. Jadi strategi pemetaan ini tuh sebenarnya adalah proses 3 langkah yang jenius banget. Pertama, sekolah menganalisis peluang. Mereka lihat data kelulusan tahun-tahun sebelumnya buat tahu jurusan mana yang ramah buat alumni mereka. Kedua, mereka analisis keketatan persaingan di tiap jurusan. Jadi siswa nggak cuma milih yang mereka suka, tapi juga yang paling realistis. Nah, yang paling penting, langkah ketiga, sekolah bantu meranking dan mengarahkan siswa ke pilihan yang paling strategis berdasarkan data tadi. Ini bukan lagi bimbingan karir biasa, ini udah kayak matchmaking pendidikan yang presisi banget. Oke, setelah kita bedah semua fakta dan strateginya, kesimpulan besar apa yang bisa kita ambil? Apa arti sesungguhnya dari kemenangan beruntun Jawa Timur ini? Seperti yang digambarkan di sini, ini jelas bukan soal keberuntungan. Kemenangan Jawa Timur adalah murni hasil dari strategi berbasis data yang cerdas dan dieksekusi dengan sangat baik. Sederhananya gini deh, mereka nggak cuma berharap untuk menang, mereka merencanakannya. Dan ini meninggalkan kita dengan satu pertanyaan besar kan? Kalau satu provinsi bisa meraih sukses sekonsisten ini dengan strategi pemetaan, bisakah ini jadi cetak biru untuk pendidikan nasional kita? Apakah provinsi lain siap dan mau menirunya? Nah, gimana menurut kalian?